أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Sadaqallahul azim. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan? Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendaki jalan Allah bengkok, padahal kamu menyaksikan dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Ali Imran ayat 98, 99 dan 100. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Inna Allah ta'ala yahtajju yawmal qiyamati bi'arba'ati anfusin ala arba'ati ajnasim minan nasi 'alal aghniyai bi Sulaiman bin Dawud wa 'alal 'abidi bi Yusufa wa 'alal marda bi Ayyuba wa 'alal fuqara'i bi Isa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berhujjah nanti pada hari kiamat dengan 4 orang terhadap 4 golongan manusia. 1. Allah berhujjah terhadap orang-orang yang kaya dengan kayanya Nabi Sulaiman alaihi salam bin Nabi Dawud alaihi salam. Yang kedua, Allah berhujjah kepada hamba sahaya dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Yang ketiga, Allah berhujjah kepada orang yang sakit dengan sakitnya Nabi Ayub alaihi salam.
Yang keempat, Allah berhujjah kepada orang-orang fakir dengan fakirnya Nabi Isa alaihi salam. Di hari kiamat Allah akan bertanya. Yang pertama, wahai orang kaya, mengapa kamu tidak beribadah? Lalu mereka menjawab, karena kami sibuk mengurus harta. Allah lantas berkata, tidakkah kamu tahu siapa itu Nabi Sulaiman? Ia adalah orang yang terkaya di dunia, tapi dia mau beribadah. Yang kedua, wahai hamba saya, mengapa kamu tidak beribadah? Mereka menjawab, karena kami sibuk memberi pelayanan kepada majikan-majikan kami. Allah berkata, tidakkah kamu tahu siapakah Nabi Yusuf? Yusuf adalah seorang hamba yang ada di bawah perintah Raja Mesir dan istrinya, tapi dia mau beribadah. Yang ketiga, wahai orang-orang yang sakit, mengapa kamu tidak beribadah? Mereka menjawab, karena kami sakit sangat parah. Allah lantas berkata, tidakkah kamu tahu siapa Ayub alaihi salam? Dia menderita sakit yang teramat parah selama 17 tahun, tapi dia mau beribadah. Yang keempat, wahai orang-orang fakir, kenapa kamu tidak beribadah? Mereka menjawab, karena kami sibuk mencari sesuap nasi. Lalu Allah berfirman, apakah kamu tidak tahu siapakah Isa alaihissalam itu? Dia adalah orang yang terfakir di dunia, tapi dia mau beribadah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah bi'idnillah biridhoillah, kami hadir kembali dari BCA Bumi Kota Baru Driorejo Gresik untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh umat Islam untuk mencintai Al-Quranul Karim dengan cara D5. Jadi marilah Al-Quran ini dibaca, dihafal, difahami, diamalkan, dan didakwahkan. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan kita bisa beristiqomah untuk berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayatnya ayat 98 sampai ayat 100. Ayat yang ke-98, dengan ayat ini para ahli kitab yang tetap tidak membenarkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, mereka dicela. Padahal bukti-bukti atas kenabian itu sudah cukup banyak dan cukup jelas. Dengan keingkaran dan kekafiran itu, mereka selalu berusaha memecah belah kaum muslimin dan melemahkan posisi mereka. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Apabila hati ini mati, apabila hati ini sakit, maka dia akan bisa berbuat yang namanya sombong, yaitu dia menolak kebenaran, dan yang kedua mereka akan meremehkan orang-orang yang benar. Nanti bisa dilihat solusinya ada di surat 30, namanya surat Ar-Rum, ayat 30 sampai ayat 60.
ayat 99. Ahli kitab menginginkan agar agama Allah menyimpang dari tujuan yang benar dengan mengubah sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan membuat-buat dusta kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka menanti-nantikan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, di dalam hati kecil mereka sendiri. Allah mengutuk sifat dengki yang tersembunyi di dalam dada para pemimpin ahli kitab. Allah sekali-kali tidak akan lengah terhadap kepalsuan mereka. Nanti bisa dilihat di surat 61 ayatnya ayat 6. Kemudian ayat yang ke-100. Orang yang beriman dilarang mengikuti segolongan ahli kitab karena mereka selalu mengadakan tipu muslihat terhadap kaum muslimin. Bila kaum muslimin mengikuti orang Yahudi dan Nasrani, niscaya mereka akan terjerumus kembali ke dalam permusuhan dan kekafiran. Naudzubillah, summa naudzubillah. Marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab suci sudah diturunkan, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Qur'an. Hendaknya umat Islam ini harus selalu bertafaqquh fiddin. Surat At-Taubah ayat 122, diharapkan mereka bisa menjaga dirinya, menjaga keluarga besarnya dan umat Islam ini dari jalan-jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan yang sesat, yaitu jalannya iblis, sebagaimana yang difirmankan Allah di surat 58 ayat 14 sampai 20. Mari kita hindari, mari kita mohonkan hidayah dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah, jalannya para nabi dan rasul, para habaib, para kiai, para umat Islam yang khair. Surat 59 ayat 11, 21 dan 22. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikanlah ya Allah kepada kami semuanya panjang umur, bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami yang terbaik ya Allah untuk saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami dan juga guru-guru kami, tetangga-tetangga kami, dan juga murid-murid BCA Al-Quran ini ya Allah yang sudah wafat, dan para pahlawan-pahlawan kami, para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh warga bumi ini ya Allah yang beriman, yang sudah wafat. Allahumma anzilir rahmah wal magfirah wal ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah bumi NKRI ini ya Allah bumi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila berbuat maksiat, bimbinglah ya Allah cepat-cepat bertaubat, semoga selamat
dunia akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.